Assalamualaikum sahabat kuliner. Roti bluder identik dengan adonan yang menggunakan banyak telur. Bayangkan di satu resep saja bisa digunakan sampai 17 butir telur. Ini luar biasa. Karena nantinya akan didapat tekstur roti yang sangat lembut dengan pori-pori yang agak besar gitu ya. Nah, ini kebanggaan beberapa orang tertentu yang bisa membuat bluder dan juga bisa memakannya gitu. Nah, pada perkembangannya kemudian orang berpikir ketika kita akan melakukan bisnis roti bluder itu berhadapan pada dua pilihan. Yang pertama, banyak telur berarti kolesterol tinggi. Yang kedua, harganya jadi mahal gitu. Apa bisa kita membuat roti bluder yang empuk, lembut dan bisa seperti jamur gitu tampilannya, tapi harganya ekonomis dan juga tidak banyak kolesterol gitu. Nah, saya akan demokan untuk Anda kali ini adalah roti bluder ekonomis. Nah, ini bisa dilakukan untuk bisnis Anda dengan harga yang ekonomis dan non kolesterol. Episode pertama ini saya akan buat bluder keju. Nah, suka pada antri kan untuk beli bluder keju yang enak banget. Ini saya akan demokan untuk Anda. Roti bluder bahannya yang pertama adalah bahan biang dari tepung terigu protein tinggi. Kemudian ini air es atau air dingin, bisa juga ditambahkan es serut. Kemudian ini gula pasir dan ragi instan. Bahan biang ini diaduk sampai rata, tidak perlu sampai kalis banget. Kemudian didiamkan di suhu ruang selama 90 menit. Dilanjutkan 90 menit lagi didiamkan di dalam kulkas. Bahan adonan rotinya ini ada tepung terigu protein tinggi, kemudian susu bubuk full cream, lalu ada gula pasir. Pasti digunakan ada ragi instan dan ini ada bread improver ya. Nanti akan disatukan ragi dengan bread improver. Lalu ini dia sebetulnya. Bahan tepung kentang atau mashed potato ini yang bisa menghadirkan tekstur sangat empuk, proteinnya tinggi, bisa menggantikan jumlah banyak kuning telurnya. Gitu. Nah, ini tetap digunakan santan dan air es. Kemudian bahan lemak yang saya gunakan ini ada campuran margarin dengan butter. Tepung kentang kita seduh dengan air panas. Air panas dispenser saja cukup, tidak perlu sampai mendidih banget gitu. Langsung diaduk rata, dia menjadi mashed potato. Nah, kalau misalkan Anda tidak ketemu dengan tepung kentang, bisa diganti dengan kentang yang dikukus sampai matang, kemudian dihaluskan menjadi seperti ini. Sehingga jumlahnya adalah jumlah tepung kentang ditambah air 250. Kita aduk bahan untuk biang terlebih dahulu dengan mencampur tepung terigu, kemudian gula pasir, lalu juga ragi instan. Kita aduk rata menggunakan pengaduk yang hook seperti ini ya. Kita aduk rata, lalu diberi air, kemudian kita uleni sampai tercampur rata dan bergumpal-gumpal. Ini sampai tercampur rata begini saja. Kita pindahkan ke wadah lain, misalnya di sini. Kita tutup, kemudian kita diamkan selama 90 menit. Ini biang yang sudah didiamkan selama 2 kali 90 menit. Dia mengembang 2 kali lipat kayak gini. Nah, kita akan campur dengan bahan D.
bahan B dari tepung terigu, kemudian susu bubuk, lalu bahan biang yang tadi, kemudian kita beri bread improver, kita uleni sampai tercampur rata. Dimasukkan tepung kentang yang sudah menjadi puri, kemudian gula pasir, lalu ada ragi instan, kemudian juga air. Kita uleni lagi sampai bergumpal-gumpal. Setelah semua bergumpal-gumpal, baru kita tambahkan campuran margarin, kemudian ada butter, lalu garam, dan santan. Kita gunakan santan kental instan juga nggak apa-apa. Terus kita uleni sampai kalis dan elastis. Kita beri mentega di meja. Jadi kalau ketemu adonan roti yang lembek, itu nggak boleh dikasih tepung juga di meja, supaya nggak lengket, dikasih mentega saja. Ini ya, hasilnya banyak. Kita bulatkan. Kalau adonan sudah kalis, dibulatkan begini, permukaannya bisa licin ya. Nah, kita boleh diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit untuk kemudian kita potong timbang masing-masing 60 gram di cetakan yang ukurannya sedang yang suka ada di bakery-bakery. Kita potong timbang. Masing-masing 60 gram saja. Ini masih. Nah, kalau sudah 60 gram, nanti kita bulatkan. Sebaiknya digunakan timbangan digital untuk mendapatkan ukuran yang akurat, karena kalau ukurannya seragam nanti kita bisa hitung harga jual lebih tepat. Kita bulatkan ini atau namanya proses rounding sampai permukaannya licin, kemudian kita diamkan lagi selama 10-15 menit.
setelah didiamkan 15 menit, sekarang kita siap untuk bentuk. Disiapkan untuk yang isi keju. Ini cetakannya bentuknya persegi panjang, lalu kita pasang paper cup, dipasang bagus gitu ya. Ambil satu bulatan, terus kita kempeskan lagi, kemudian dibalik. Nah, supaya yang bagus ada di bawah, tipiskan bagian pinggirnya saja, lalu kita beri dengan keju parut. Lalu kita rapatkan. Nah, setelah rapat kita balik, rapikan, lalu pasang di dalam cetakan seperti ini. Kita diamkan sampai 1 atau 2 jam sampai benar-benar mengembang memenuhi cetakan. Ambil satu, kita kempeskan lagi, kalau perlu ditekan gitu ya sampai dia kembali ke ukuran semula. Jatuh. Terus tipiskan bagian pinggirnya, lalu beri isi dengan keju, kemudian dirapatkan lagi, dibalik, kemudian dipasang pada cetakan yang sudah diberi paper cup. Dibiarkan sampai mengembang memenuhi cetakan. Kemudian baru kita poles dengan kuning telur dan diberi hiasan keju parut di atasnya sedikit untuk menandakan ini roti bluder isi keju. Ini juga yang rasa keju sudah nyempluk-nyempluk, ya Allah, seneng banget ya. Ini kalau udah lihat nyempluk-nyempluk begini, terbayang bakal empuk banget. Ini kita poles supaya mengkilap. Nah, untuk tanda bahwa ini isi keju, kita hias bagian atasnya dengan keju juga sedikit saja. Ready to bake. Panggang dalam oven suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Nyam bluder keju ini paling banyak penggemarnya. Lupa nggak dikasih broiling paper. Nah, bluder ini juga terkenal dijadikan makanan oleh-oleh. Mengapa Anda tidak mencoba peruntungan di bisnis bluder? Meskipun bahannya ekonomis, tapi rasanya tidak kalah enak dengan yang premium. Kita
Kita lihat teksturnya ya. Wow, kejunya juga melting. Seratnya bagus sekali.